Weikeda. Zhao Yuan di Marsekal Wanita Daxia. Xiao Yuanyin, jenderal kami bersama Dewa Bela Diri 8 negara dan 100.000 prajurit alir telah tiba di gerbang kotamu. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu memimpin rakyat Daxia untuk menjadi budak selamanya, nyawa kalian mungkin akan diselamatkan. Jika tidak, kalian pasti akan mati. Bagaimana rakyat Daxiaku bisa menoleransi penghinaan seperti ini darimu? Prajurit, ikuti aku untuk membantai para bandit ini. Bunuh! Marsekal Wanita. Suasena. Semua jenderal 8 negara telah dieksekusi. Han Changqing. Marsekal wanita Anda telah merusak moral 8 negara secara parah dan melindungi rakyat Daxia. Menjadi jenderal dan bangsawan hanyalah soal waktu. Diangkat sebagai jenderal dianugerahi gelar bangsawan. Hanya gelar kosong belaka. Sekarang, setelah 8 negara menderita kerugian besar, sudah waktunya bagiku untuk pensiun dan menghabiskan waktu dengan putriku dengan layak. Keluarkan perintahnya. Medan perang perbatasan akan dijaga oleh Jenderal Xua Shengnan. 4 keluarga besar Xiao Qiansun dan Li akan membantu dengan segel komandan. Ekonomi bisnis akan dipimpin oleh Menteri Han. 4 keluarga besar Zhou Wusheng dan Wang akan membantu dengan token emas dalam 5 tahun. Jika tidak ada kemalangan, semua bisa dipromosikan. Dimengerti. Ibu, hari ini adalah hari pertamaku magang di Hotel Jinyut. Xiao Xiaotong. Kenapa ibu tidak membangunkanku lebih awal? Bukankah aku ingin kau tidur lebih lama? Kemarilah dan sarapan. Tidak, aku terlambat. Aku harus pergi. Ini, ambil telur ini. Makanlah di jalan. Terima kasih, Ibu. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini tanpa izin? Bukankah sudah kubilang untuk tidak mengganggu hidupku selama 5 tahun? Bawahanmu tidak bermaksud mengganggumu. Hanya saja periode 5 tahun telah berakhir. Ini adalah laporan keuangan dari berbagai keluarga. Mohon tinjau. Hotel Jinhui. Sudah 5 tahun. Selama tahun-tahun pensiun ini, putriku dan aku telah menjalani hidup yang damai. Beritahu berbagai keluarga, upacara promosi akan diadakan untuk mereka dalam 2 hari. Setelah itu, semuanya akan berjalan seperti biasa. Ya, Hotel Jinhui ini adalah tempat Xiao Tong magang. Atur pekerjaan untukku di sana. Jangan membuatnya terlalu mencolok. Ya. Xiao Jianzhou. Xiao Wan. Ya, Ketua. Mohon Bapak. Kau memutarbalikkan fakta. Ini bukan kebenaran. Selain kamu, tidak ada yang peduli di sini. Apa kebenarannya sebenarnya? Kami 4 keluarga besar, secara pribadi ditunjuk dan dipromosikan oleh Marsekal Wanita. Kami akan berdiri di puncak kekuasaan. Kamu hanya seorang magang, tanpa kekuatan atau pengaruh. Bahkan jika hasilnya seperti yang kamu katakan, lalu kenapa? Siapa yang berani membelangmu? Apakah kamu masih berharap Marsekal Wanita akan tiba? Dan secara pribadi meluruskan kelun AINMU? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah. Semuanya. Hari ini adalah hari keberuntungan promosi 4 keluarga besar kita. Saya tidak ingin si kecil ini merusak suasana hati kita yang baik.
Penjaga. Seret dia keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian binatang. Upacara promosi Marsekal Wanita sudah siap. Kami hanya menunggu pengumuman identitas Nona dari Anda. Dan agar dia menganugerahkan gelar kepada berbagai keluarga. Pada saat itu, seluruh Daxia akan menghormati Nona. Pergi dan undang Xiao Tong ke sini. Hari ini, aku akan membawanya ke puncak. Selamat datang Marsekal Wanita. Marsekal Wanita akhirnya tiba. Mulai sekarang, 4 keluarga besar kita akan diberikan jabatan resmi dan gelar bangsawan, melambung menuju kesuksesan. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi sambut Marsekal Wanita. Xiao Tong, aku mengirim seseorang untuk mencarimu. Kamu di mana? Xiao Tong, jangan bicara omong kosong seperti itu. Ada apa? Jangan menakuti ibu. Ibu mereka sangat berkuasa. Ibu, kau harus segera pergi dari sini. Siapa mereka? Beritahu ibu. Ibu akan membelamu. Tidak ada yang bisa membelaku. Bahkan Marsekal Wanita pun tidak. Itu tidak benar, Xiao Tong. Dengarkan ibu. Bagaimana bisa itu kamu? Ibu, aku mencintaimu. Xiao Tong. Xiao Tong. Kau. Kembalikan nyawa putriku. Sudah berakhir, sudah berakhir. Magang wanita yang kita ganggu hari ini ternyata adalah putri dari Marsekal Wanita. Marsekal Wanita apa? Dia hanya seorang petugas kebersihan di hotel saya. Berhenti. Saya punya 1 juta di kartu ini. Untuk membeli nyawa putrimu. Ambil uangnya dan keluar dari Daxia. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu aku akan mengirimmu ke bawah. Untuk menemani putrimu. Jadi menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dan bertindak sewenang-wenang. Adalah wajah asli dari 4 keluarga besar. Jika aku adalah orang biasa hari ini, kau akan melukai putriku. Dan kemudian menggunakan kekuasaanmu untuk memaksaku. Aku tidak akan punya pilihan selain menerima nasibku. Bagus kamu tahu rasa takut. Ambil uangnya dan cepatlah pergi. Takut. Aku Xiao Yuan Ying. Bagaimana mungkin aku takut pada kalian binatang buas? Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk putriku. Dan menuntut keadilan. Jalan. 4 keluarga besar kami dilindungi oleh Marsekal Wanita. Jika kamu berani tidak tahu diri, kami akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Melawan 4 keluarga besar kami. Berarti melawan Marsekal Wanita. Jika kamu tahu diri, ambil uangnya. Dan pergi. Dilindungi oleh Marsekal Wanita. Marsekal Wanita pasti benar-benar buta. Untuk melindungi kalian binatang buas. Membiarkan kalian memegang kekuasaan besar. Dan sama sekali tidak punya hati nurani. Lancang. Dasar jalan. Beraninya kamu menghina Marsekal Wanita. Saya pikir kamu harus dieksekusi di tempat. Ide bagus. Membiarkanmu tetap ada pada akhirnya akan menjadi bencana. Lebih baik jika kamu seperti putrimu. Menjadi mayat. Maka kita bisa tenang. Seseorang Membunuh orang di siang bolong untuk membungkam mereka. Tidakkah kalian takut Marsekal Wanita akan menyelidiki? kami adalah orang kepercayaan Marsekal Wanita. Dan telah lama tak terkalahkan di Daxia. Hidupmu seperti semut. Bagaimana mungkin Marsekal Wanita mengetahui keberadaanmu? Bahkan jika kau bisa membunuhku, bagaimana dengan mereka? Bisakah kau membungkam semua mulut ini? Apakah kau akan menghangatkan makan malam untukmu? Ibu? Mengapa tanganmu dingin sekali? Dan raut wajahmu tidak bagus. Apakah kau sakit? Ibu aku. Jika kau berani menelepon polisi, aku akan merilis video ini. Kudengar kau dan ibumu tumbuh besar saling bergantung. Jika dia melihat video ini, apakah dia akan sanggup menanggungnya? Akankah dia bunuh diri? Apakah Xiu Yanran mengganggumu? Beritahu ibu. Ibu akan pergi mencari keadilan untukmu besok. Tidak, bukan begitu.
Aku hanya sedikit lelah. Sedikit lelah. Si Hotong. Si Hotong. Si Hotong, Ibu. Mengapa ratu wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah kau demam? Minumlah bubur dulu. Ibu akan mengambilkan obat untukmu. Ibu, aku ingin mengundurkan diri. Apakah itu Xiao Yanran lagi? Apakah dia mengganggumu lagi? Beritahu ibu. Ibu akan membelamu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku. Si Hotong. Apapun yang kau lakukan, ibu akan mendukungmu. Tapi ini pekerjaan pertamamu. Ibu berharap kau bisa bertahan. Jangan menyerah di tengah jalan. Tunggu sampai besok. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah pada ibu ya. Ibu membuatkanmu bakpao 3 kelezatan favoritmu. Ibu akan mengambilnya dan kita akan makan bersama. Surat pengunduran diri. Ibu hanya dengan meninggalkan tempat itu, hidupku akan mungkin menjadi lebih baik. Si Hotong. Aku tidak ingin berada di Daxia lagi dan melihat Xiao Yanran. Mengapa aku harus diusir dari hotel dan dikirim ke luar negeri? Karena masalah yang kau sebabkan. Bos Han secara pribadi memerintahkan Agar kau tidak muncul di Daxia. Cepat tinggalkan Daxia. Jangan memengaruhi kemajuan keluarga Shouku dan masa depan saudaramu di wilayah utara. Aku bisa pergi. Tapi aku ingin mengambil setengah dari aset keluarga Xiao. Apal? Apa kau gila? Kau hampir menghancurkan keluarga Shaw, dan kau masih ingin mengambil setengah dari aset keluarga Shaw? Keluar sekarang. Zhou Jianzong, aku ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kau ingin mengundurkan diri? Wanita cantik kelas atas sepertimu. Aku baru bermain denganmu sekali. Kamar ini malam ini. Jika kau tidak datang, maka ibumu akan menggantikanmu. Zhou Jianzong mengusirku dari keluarga Xiao. Tidak ada dari kalian yang akan hidup tenang juga. Halo ibu, aku menginap di rumah sahabatku malam ini. Jadi aku tidak akan pulang. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Datanglah ke hotel besok pagi. Ibu punya kejutan untukmu. Baiklah. Sangat cantik. Patriark Shaw Wu Yingliang. cukup murah hati. Wanita cantik seperti itu. Bagikan dia. Biarkan para saudara menikmati malam bersama. Wu tua, silakan bersenang-senang malam ini. Aku jamin, kau belum pernah mendapatkan yang kelas atas seperti ini. Kalian binatang. Sayang kecil, Zheng Wanmi. kau pikir mau kemana? Karena kau sudah di sini. Wang Weiren.
Jangan pernah berpikir untuk lolos dari genggaman kami. Zhou Jianzong. Aku ingin anak itu. Qin Changhong, aku benar-benar buta. Sampai bisa jatuh cinta pada anak mami sepertimu. Tapi tabib ilahi Zue berkata, jika Tong Xin Chao tidak dapat ditemukan, bahkan jika Dewa Agung Luo datang, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Tong Xin Chao saat ini ada di keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Besok adalah ulang tahun ke-80 Nyonya Tua Chen. Dia selalu menyukai kaligrafi dan lukisan. Ajukan permohonan kepada Raja Negara untuk membuka perbendaharaan negara dan mengambil lukisan terkenal karya Guru Shang Kangso, pinus hijau abadi, untuk dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahun sebagai ganti Tong Xin Chao. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Ibu Xiao Tong pasti akan menyembuhkanmu. Saya berharap Nyonya Tua keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur. Dan umur panjang abadi seperti pegunungan selatan. Nyonya Tua. Ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk ulang tahunmu yang ke-80. Petua Qin. Mohon diterima. Memang guru terkenal yang hebat. Lukisan Tetua Qin memang memiliki esensi dari mendiang Guru Shang Kangso. Namun saya dengar setelah mendiang Master meninggal, lukisannya dikumpulkan oleh Raja Negara dan disimpan di perbendaharaan negara, dan belum beredar di dunia sejak itu. Mendiang guru sangat dihormati oleh penguasa negara, dan lukisannya dianggap sebagai harta nasional Daxia. Tingkatanku masih tidak berani dibandingkan dengan guruku. Wanita tua ini selalu ingin mendapatkan sebuah lukisan oleh Guru Shang, tapi sepertinya tidak mungkin sekarang. Jika kau menginginkan lukisan terkenal karya Guru Shang, itu tidak sulit. Tahu, wanita buangan yang diusir dari keluarga Chenku. Beraninya kau datang ke sini dan merusak suasana. Xiao Yuan Ying, kita sudah bercerai. Jangan bermimpi mencoba menyenangkan ibuku di perjamuan ulang tahun dan mencoba kembali ke keluarga Chen. Aku bilang padamu, nyahlah. Kau tidak diterima di sini. Chen Changhong, sikapmu yang merasa paling penting benar-benar menggelikan. Aku di sini bukan untuk memenangkanmu kembali. Aku di sini untuk menggunakan lukisan terkenal Guru Shang untuk mendapatkan kembali maharku, Tong Xin Chao itu. Lihat baik-baik. Ini adalah Shang Kangso yang selama ini kau dambakan. Lukisan terkenal Guru Shang, pinus hijau abadi. Lukisan legendaris Guru Shang? Memang tak ternilai harganya. Bagaimana bisa wanita yang dibuang ini yang diusir oleh keluarga Chen memiliki lukisan terkenal karya Guru Shang? Itu mungkin palsu. Xiao Yuanying, jangan berpikir bahwa dengan mendapatkan lukisan palsu dari entah mana, kau bisa menukarnya dengan Tong Xin Chao ku. Mimpi saja. Kau benar-benar buta. Berani-beraninya kau mengatakan ini lukisan palsu. Tetua Qin ini adalah murid utama Guru Shang. Dia baru saja mengatakan sendiri bahwa lukisan-lukisan terkenal Guru Shang dikoleksi oleh Raja Negara dan dianggap sebagai harta karun tertinggi. Bahkan jika kau pernah menjadi komandan wanita, kau telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Raja Negara tidak mungkin karena dirimu membuka perbendaharaan negara untuk mengambil lukisan terkenal. Oleh karena itu, lukisanmu ini palsu. Jika Raja Negara tahu bahwa kau dalam acara seperti ini membawa lukisan palsu, memasukkan karya Anumerta Guru Shang, kau pasti akan mati. Demi hubungan kita di masa lalu, ambil lukisan palsumu dan segera pergi dari sini. Jika tidak, aku tidak keberatan mengikatmu dan mengirimmu ke Raja Negara untuk diadili. Kau anak mami, berani membentakku. Qin Tua, benarkah itu? Karena kau adalah murid terhormat Guru Shang, kau seharusnya bisa membedakan karya asli gurumu. Berhentilah berpura-pura, kau pasti tahu bahwa putraku saat ini mendapat perhatian besar dari Raja Negara. Dan ini adalah saat kritis baginya untuk menjadi kandidat untuk posisi Ketua Pavilion Perlindungan Naga. Kau hanya membawa lukisan palsu untuk membuat masalah, untuk mempersulit keluarga Chenku. Hatimu benar-benar jahat. Cepat keluar, jangan sampai Raja Negara menyalahkan kami dan melibatkan keluarga Chen kami. Tidak, itu tidak benar. Nyonya Tua, lukisan ini benar-benar karya asli guruku. Ini bagaimana ini mungkin? Kemarilah dan lihat. Lukisan yang disimpan di perbendaharaan negara. Untuk memastikan pelestarian jangka panjangnya, selalu dilapisi dengan lapisan film pelindung khusus.
Sungguh lukisan ini ternyata tahan air dan api. Orang ini benar-benar memiliki karya asli Guru Shang. Lukisan ini untuk Tong Xin Chao. Keluarga Chen tidak akan rugi. Aku tidak menyangka. Marsika wanita ini yang telah mengasingkan diri selama 5 tahun, masih bisa membuat Raja Negara membuka perbendaharaan negara. Dan mengambil lukisan terkenal Guru Shang. Lukisan kuno itu milikmu. Kembalikan Tong Xin Chao padaku. Hari ini kau meminta bantuan dariku. Aku akui. Lukisan Guru Shang adalah harta tak ternilai. Tapi jangan berpikir bahwa dengan menawarkan lukisan ini, kau bisa membuatku patuh. Memberikan Tong Xin Chao kepadamu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Tong Xin Chao bisa menghidupkan kembali orang mati. Itu langka di dunia. Selama bertahun-tahun, kami telah meneliti Tong Xin Chao. Dan akhirnya, mengembangkan obat yang bisa menggantikan Tong Xin Chao. Hari ini aku akan mengumumkannya kepada publik pada perayaan ulang tahunku yang ke-80. Dikatakan bahwa obat ini dikembangkan oleh menantu Nyonya Tua Chen dari keluarga medis Daxia, kepala keluarga Wang. Jika memiliki khasiat yang sama dengan Tong Xin Chao, perusahaan farmasi mereka pasti akan mencapai puncak baru. Putri Nyonya Tua Chen Chen Honglia dan menantunya pasti sebentar lagi juga akan datang untuk memberi ucapan ulang tahun. Pil ini dikembangkan berdasarkan efek obat dari Tong Xin Chao. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Apakah kamu lihat? Dia membentakku, tepat di depanmu. Bayangkan bagaimana dia memperlakukanku saat kamu tidak ada. Kau minta maaf atau tidak? Tidak minta maaf. Kalau begitu cerai. Cerai. Jangan sampai kau menyesal. Menyesal. Anakku sangat luar biasa. Menantu perempuan seperti apa yang tidak bisa dia temukan. Tapi izinkan aku memperjelas. Menantu perempuanmu inilah yang kurang berakhlak. Mas kawinmu Tong Xin Chao harus tetap di keluarga Chen kami. Dengan hak apa? Jika kamu tidak rela berpisah dengan mas kawinmu, maka kamu harus meninggalkan anak dalam kandunganmu di keluarga Chen kami. Ini anakku. Anakmu adalah keturunan anakku. Kamu hanya bisa memiliki salah satu anak itu atau Tong Xin Chao. Berlama-lama di sini, ibuku bilang, Tong Xin Chao adalah harta yang kupersembahkan kepada Raja Negara. Itu sama sekali tidak akan diberikan kepadamu. Demi kekayaan dan kemuliaan, kau mengabaikan darah dagingmu sendiri? Bagaimana bisa orang sepertimu pantas menduduki posisi tinggi? Kau tidak perlu berada di sini, memamerkan lidah licinmu. Aku dulunya adalah kepala keluarga ini. Namun kau terus-menerus menekanku. Aku benci kau lebih baik dariku. Sekarang akhirnya ada kesempatan bagiku untuk menjadi ketua Paviliun Pelindung Naga dan menginjak kepalamu. Kesempatan yang begitu bagus. Bagaimana bisa aku melepaskannya? Demi seorang anak. Anak-anak aku bisa punya sebanyak yang kuinginkan. Kakak, Kau, tamparan ini untuk putriku. Mulai sekarang, kau bukan lagi ayah Xiao Tong. Aku akan menyelamatkan putriku sendiri. Dan kau menggunakan maharku untuk mendapatkan kesempatan memperoleh posisi ketua Paviliun Pelindung Naga. Kau pikir kau di atasku? Kau hanyalah seorang pria yang mengambil sesuatu dari wanita. tidak bukan seperti yang kau katakan. Kau harus menjaga dirimu sendiri, anak mami ini. Komandan wanita keluarga Chen memperlakukanmu seperti ini. Seharusnya kau langsung menghabisi mereka untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Demi Xiao Tong, aku memang menandatangani kontrak hidup mati dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen ingkar janji dan tidak memberikan Tong Xin Chao, aku tidak bisa tidak tahu malu dan ingkar janji. Seperti mereka, jika kita tidak memiliki Tong Xin Chao, maka nona muda mungkin. Komandan wanita kondisi nona muda memburuk. Tabib ilahi Zul menggunakan ilmu uniknya 9 jarum ilahi mendalam untuk menstabilkan kondisinya. Tapi ini berarti kita harus menemukan Tong Xin Chao dalam 3 hari untuk memperpanjang hidupnya. Jika tidak, nyawa nona muda akan dalam bahaya. Juga, Apalagi, Raja Negara baru saja mengirim seseorang untuk memberitahu kita, mengundang Anda ke perjamuan negara besok. Raja Negara mengundang. Komandan wanita kau sudah mengasingkan diri selama 5 tahun. Dan Raja Negara tidak pernah mengganggumu. Baginya untuk mengadakan perjamuan besok dan mengundangmu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jelas sekali, keluarga Chin telah
melebih-lebihkan masalah eksekusiku terhadap 4 kepala keluarga besar, dan memberitahu Raja Negara. Meskipun 4 kepala keluarga besar pantas mati, ada satu hal yang mereka katakan benar. Dalam 5 tahun ini, mereka sudah mengendalikan urat nadi ekonomi Daxia, mengeksekusi mereka secara gegabah. Penjahat pengkhianat pasti akan mengacau, mengganggu ekonomi Daxia. Menurut perkataanmu, Raja Negara pasti akan meminta pertanggungjawabanmu besok. 4 kepala klan besar. Kekacauan yang disebabkan oleh eksekusi mereka olehku ini. Aku harus pergi dan membereskannya. Lagi pula besok keluarga Chen akan mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara. Ini adalah kesempatan terakhir Xiao Tong. Aku harus pergi di perjamuan nasional. Jika saya bisa menstabilkan perekonomian Daxia untuk meminta Tong Xinchao dari Raja Negara, seharusnya tidak sulit. Namun kekacauan ekonomi saat ini sama sekali bukan masalah sepele. Anda telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Bagaimana Anda akan mengelola ini kalau begitu? Aku punya caraku sendiri. Xiao Yuanying, kau tidak perlu menggangguku di sini. Aku sudah mempersembahkan Tong Xinchao kepada Raja Negara. Kau tidak akan mendapatkannya. Chen Changhong, aku tidak pernah menaruh harapan padamu. Aku datang hari ini atas undangan Raja Negara. Kau diundang oleh Raja Negara. Aku mengerti. Kau menyebabkan kematian 4 kepala klan besar. Menyebabkan gejolak ekonomi di Daxia. Raja Negara pasti ingin menyelesaikan masalah denganmu. Hari ini aku akan naik ke posisi ketua paviliun pelindung naga di atas 10.000 orang. Dan kau ditakdirkan menjadi hantu di bawah pedang Daxia, meninggalkan warisan buruk selama 10.000 tahun. Hei, kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Sudah waktunya bagimu untuk bangun dari mimpi kosongmu. Kau masih keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membalikan keadaan. Aula Perjamuan Kekaisaran. Ketua Chen, dikatakan bahwa Raja Negara akan mengumumkan hari ini orang yang ditunjuk untuk ketua paviliun perlindungan naga. Saya pikir itu pasti Anda. Di masa depan, kita masih perlu meminta Tuan Chen untuk menjaga kita dengan baik. Tidak masalah, tidak masalah. Bukankah ini mantan marsekal wanita Daxia, Xiao Yuanying? Dikatakan dia telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Mengapa dia tiba-tiba ada di sini hari ini? Mungkinkah Raja Negara mengundang marsekal wanita keluar dari pengasingan untuk menjadikannya ketua paviliun perlindungan naga? Semuanya kalian salah paham. Marsekal wanita ini mengandalkan jasa-jasanya di masa lalu, menggunakan jabatan untuk membalas dendam pribadi. Sewenang-wenang mengeksekusi kepala 4 klan besar, Xiao Wuzhang dan Wang, menyebabkan gejolak ekonomi di Daxia. Kurasa Raja Negara memanggilnya malam ini, justru untuk mengambil nyawanya. Jadi begitu, Anda menyebabkan ekonomi Daxia mundur dan merugikan rakyat Daxia. Anda tidak layak menjadi marsekal wanita. Xiao Yuanying, apakah kau mengakui kesalahanmu? Tindakan 4 kepala klan besar itu sudah cukup bagi mereka untuk mati 100 kali. Eksekusiku terhadap mereka hanyalah untuk mengangkat tumor ganas dan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Kesalahan merebut pacarku. Kamu tidak bisa mendapatkan pria, tapi kamu melampiaskan kemarahanmu padaku. Aku sudah muak. Berani-beraninya kamu memukulku. Tunggu saja. Aku akan menyuruh ibu datang menanganimu sekarang juga. Ayo kalau begitu. Kamu seorang murid miskin. Berani-beraninya kamu mengangkat tangan pada putriku. Kepala bagian Xiang mengenai masalah ini. Anda harus memberiku penjelasan. Jika tidak, aku akan menyuruh suamiku segera menghentikan semua sumbangan ke sekolah. Maaf. Aku akan segera mengeluarkannya. Cepat panggil ibumu ke sini dan suruh dia membawamu pergi. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Itu dia yang demi seorang pria menggertak putriku. Ibu, putriku hanya bertindak membela diri. Mengapa dia harus dikeluarkan? Kenapa? Karena keluarga Wu kami menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah. Karena keluarga Wu kami berkuasa dan berpengaruh. Putriku bisa memperlakukan putrimu seperti anjing. Dan kalian semua harus menerimanya. Berkuasa dan berpengaruh. Jadi bisa semena-mena begitu. Cukup omong kosong. Putrimu sudah dikeluarkan. Kalian semua bisa keluar sekarang. Tidak, pengusiran saja tidak cukup. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepadaku. Dan videonya harus diunggah secara daring, agar semua orang bisa melihatnya berlutut dan bersujud. Cepat berlutut. Itu jelas salahmu. Tapi kamu menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku mungkin masih mempertimbangkan tidak membiarkan kepala bagian yang mengusirmu.
Bagaimanapun, bagi anak-anak dari keluarga miskin, belajar adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu tidak ingin putus sekolah di tengah jalan dan menjadi pecundang seumur hidupmu, kan? Xiao Tong, pergilah keluar. Ibu akan membantumu membereskan ini. Ibu, pergilah sayang. Apa dasar nenek sihir tua? Apakah kamu akan meminta maaf untuk putrimu yang rendah ini? Aku tidak menerimanya. Ibu, dia memukulku. Begitu muda, namun begitu jahat. Penuh kata-kata berbisa, kau pantas dipukuli. Kamu, dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kamu memukul putriku. Suamiku, Jian Chuan, adalah orang kepercayaan marsekal wanita. Bekerja di bawah Han Cheng Ching. Aku akan menyuruhnya menangkap kamu dan putrimu dan memenjarakan kalian di bawah Han Cheng Ching. Tidak kusangka, dia akan menampung kalian semua. Para bajingan penyalahguna kekuasaan. Segera lucuti semua jabatannya Wu Jiangchuan. Dan buang dia ke perbatasan. Teruslah berakting. Teruslah begitu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pasti ayah yang menelepon. Suruh ayah menangkap mereka semua. Halo. Sayang. Biar ku beritahu. Dasar jalan. Masalah macam apa yang kamu timbulkan di luar kali ini? Kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Menyebabkan aku dihukum oleh ketua Han dan diasingkan ke perbatasan. Apa? Inilah nasib kalian, yang memandang rendah orang lain dengan jijik. Pergilah ke perbatasan dan renungkanlah baik-baik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kepala bagian. Dia seharusnya dikeluarkan. Ya. The film was translated and narrated by Si Hotong. Media. Ibu kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Marsikal wanita tahu tentang itu. Dia sudah menyelesaikannya secara pribadi. Bukankah Marsikal wanita membantu Wu Xiaoya? Jika Marsikal wanita sampai, juga menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sembrono, dan membantu kejahatan, maka Daxia akan kacau. Itu benar. Tapi Xiao Tong, siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Bawa dia pulang agar ibu bisa bertemu suatu saat. Teman-teman sekelasku bilang dia sepertinya sudah pindah sekolah. Apa? Kalian berdua membuat keributan besar karena dia, dan dia pindah sekolah tanpa menunjukkan wajahnya. Anak laki-laki ini. Dia tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Aku tahu. Bagaimana dengan pria yang tidak bertanggung jawab itu? Dia sekarang seorang dokter di rumah sakit ini. Dia telah menemani Nona beberapa hari terakhir ini. Tapi sepertinya mereka bersama. Bersama. Mendekati Xiao Tong saat ini. Dan mereka bersama. Selidiki klarifikasi latar belakangnya. Ya, Pulih dengan baik. Ibu kamu di sini. Biar ku perkenalkan. Ini Dr. Sen. Dia sudah merawatku beberapa hari ini. Halo baby. Xiao Tong pulih dengan sangat baik. Si Hotong, kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Ibu, Kalian berdua bicara dulu. Aku akan pergi memeriksa pasien lain. Xiao Tong, tidakkah kau ingat saat kau kuliah? Karena dialah Wu Xiao yang menargetkanmu. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Apakah kau sudah melupakan semua itu? Ibu, senior Tian Yuan buru-buru pergi ke luar negeri. Makanya dia pergi tanpa pamit. Jangan terlalu memusuhinya. Kamu harus mengenalnya lebih baik. Dia hanya saat kau rentan, memberimu kata-kata manis, The film was dan kau memutuskan translated untuk and bersamanya. narrated by Bukankah itu Media. terlalu terburu-buru? Ibu, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi beberapa hari ini, senior Tian Yuan sudah banyak berbuat untukku. Aku sudah menyaksikan semuanya. Sungguh. Aku percaya dia akan selalu di sisiku. Baiklah, baiklah. Ibu tahu. Beristirahatlah dengan baik. marsekal wanita ini adalah profil Shen Tian Yuan. Selama dia belajar di luar negeri, dia disponsori oleh Wei Keda. Dia orangnya Wei Keda. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Wei Keda benar-benar menjadi lebih pintar.
Mengetahui putriku adalah kelemahanku. Dia menggunakan Xiao Tong melawanku. Lalu bagaimana Anda berencana menanganinya? Karena Shen Tianyuan telah memihak Wei Keda. Dia bukan lagi orang Daxia. Beritahu rumah sakit untuk mengakhiri kontrak kerjanya. Deportasi dia dalam waktu 3 hari. Dimengerti. Namun, saya melihat nona muda. Tampaknya sangat bergantung pada Shen Tianyuan. Mengenai Xiao Tong, aku akan berbicara dengannya. Xiao Tong, maafkan aku. Aku harus melanggar janjiku lagi. Dan tidak bisa bersamamu. Ada apa, Senior Tianyuan? Bibi tidak menyetujuiku. Dia menyuruh dekan memecatku. Awalnya aku berimigrasi ke luar negeri untuk studi. Jika aku tidak punya pekerjaan di Daxia, aku akan dideportasi dalam 3 hari. Dideportasi? Jangan salahkan Bibi karena tidak punya hati. Ketika aku kuliah aku tidak tahu Wu Xiaoya akan membulimu. Dan aku benar-benar gagal melindungimu dengan baik. Aku bisa mengerti Bibi meremehkanku. Hanya saja, aku hanya sangat ingin berada di sisimu. Aku akan menemuinya dan mengklarifikasi semuanya. Bibi adalah marsekal wanita Daxia. Kedua setelah satu orang di atas 10.000. Apa yang dia putuskan tidak akan berubah. Lalu kamu, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Daxia dan meninggalkanku? Aku sudah melewatkanmu sekali. Bagaimana aku bisa tega melewatkanmu untuk kedua kalinya? Sayangnya Bibi tidak memberiku kesempatan ini. Aku akan membuatnya mengembalikan pekerjaanmu. Xiao Tong, Bibi hanya mengkhawatirkanmu. Dan juga takut aku tidak akan bisa menjagamu dengan baik. Kamu sama sekali tidak boleh berdebat dengan Bibi. Tunggu aku. Ibu, kamu yang membuat Senior Tianyuan kehilangan pekerjaannya The film was dan dideportasi. translated and narrated by M. Media. Dia tidak bisa tinggal di Daxia. Kenapa aku mencintainya? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku mempertimbangkan perasaanmu. Itulah mengapa aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika kamu benar-benar mempertimbangkan perasaanku, maka kembalikan pekerjaannya. Tidak mungkin. Ibu, bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang tidak kukenal? Tahukah kamu bahwa ketika aku terbangun dari ranjang rumah sakit, aku teringat 4 kepala keluarga besar. Dan apa yang mereka lakukan padaku? Aku ingin mati lagi. Kemunculan Senior Tianyuan lah. Dia menemaniku, menyemangatiku dan menghiburku. Dia tidak meremehkan masa laluku dan masih bersedia bersamaku. Dan ibu, dia adalah pilar kekuatanku. Jika kau mengusirnya dari Daxia, kau mencabut pilar kekuatanku. Membuatku berharap mati saja. Xiao Tong, dia hanya berpura-pura padamu. Ini adalah bahan-bahan yang kami temukan. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara musuh. Dia mendekatimu hanya untuk berurusan denganku. Aku percaya Tianyuan. Aku tidak percaya semua materi ini. Sudah berapa lama kalian berdua saling mengenal? Kamu percaya padanya. Tapi kamu tidak percaya ibu. Aku percaya padamu. Bisakah aku masih percaya padamu? Jika kau memberitahuku lebih awal tentang identitasmu, apakah aku akan tetap seperti ini sekarang? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Mengapa kamu tidak percaya ibu? Aku percaya kau adalah orang biasa. Setelah aku diserang oleh 4 kepala keluarga besar, aku khawatir kau akan terluka. Jadi aku menyuruhmu pergi. Tapi kau adalah seorang panglima tertinggi yang agung. Benar. Kau memang darah jantung. Namun setelah darah jantung ini diambil, aku akan membutuhkan 7 hari istirahat. Xiao Tong, aku mempercayakan dia kepada kalian semua. Ya, Ya. Xiao Tong. Tidak, jangan sentuh aku. Ketuahan. Di mana mamaku? Dia tidak diintimidasi oleh 4 kepala keluarga besar kan? Nona, jangan khawatir. 4 kepala keluarga besar. Komandan wanita sudah menangani mereka. Nona. Komandan wanita. Tidak. Ketuahan. Apa maksudmu? Ibumu adalah komandan wanita. Dia saat ini sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Ibuku adalah komandan wanita. Jangan khawatir, kamu harus istirahat dulu. Ibumu, setelah dia keluar dari pengasingan, akan segera datang menemuimu.
Baiklah. Kami baru saja menerima kabar Xiao Yuanying memasukkan kematiannya untuk memancing keluarga Chen dan Qianglong ke dalam jebakan. Sekarang, keluarga Chen tidak punya harapan untuk pulih, dan Qianglong juga jatuh di Daxia. Xiao Yuanying, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yuanying mengerahkan seluruh upayanya, semua demi putrinya. Selama kita mengendalikan putrinya, kita bisa mengendalikan kelemahannya. Ini adalah senior yang dikagumi Shou Xiaoton selama kuliah. Dia sekarang salah satu dari kita. Atur dia untuk berada di sisi Shou Xiaoton. Ya. Aku dengar wanita di dalam itu. Demi uang, tidur dengan 4 pria tua. Tapi kebenarannya terungkap. Mencoba bunuh diri. Menyebabkan skandal seperti itu. Jika aku jati dia, aku tidak sanggup hidup lagi. Tepat sekali. Ini rumah sakit. Tugasmu adalah merawat pasien, Shen Tianyuan. bukan untuk bergosip di sini. Jika aku mendengar rumor lagi, kalian semua akan dipecat. Mengerti, Dr. Shen. Lebih kuat dariku. Saya mencapai posisi saya hari ini melalui kekuatan saya sendiri. Namun Anda dengan bodohnya merencanakan dengan intrik dan tipu daya untuk menguasai saya. Anda benar-benar menggelikan. Hari ini, Anda telah jatuh ke tangan saya. Biarkan saya berpikir. Bagaimana saya harus berurusan dengan Anda? Raja negara berkata, kejahatan keluarga Chen saya tidak pantas dihukum mati. Kau masih ingin membunuhku bukan? Membunuh Anda, bukankah itu berarti membiarkan Anda lolos terlalu mudah? Anda tidak ragu melanggar hukum dan menyuap. Hanya untuk masuk pavilion pelindung naga dan menjadi ketua. Kalau begitu saya akan membuat Anda berkontribusi lebih banyak untuk pavilion pelindung naga. Mulai sekarang, toilet-toilet pavilion pelindung naga, semuanya akan dibersihkan oleh Anda. Aku seorang menteri pavilion pelindung naga. Beraninya kau menghinaku. Tidak mau ya? The film was Jika Anda tidak mau, translated and narrated kalau begitu by keluar dari Edwina. pavilion pelindung naga. Kau benar-benar berpikiran sempit. Dulu kau diusir dari keluarga Chan karena tidak menjunjung tinggi kebajikan seorang istri. Sekarang kau telah berkuasa orang picik yang mendapatkan keinginannya. Dan kau di sini untuk membalas dendam pada keluarga Chanku. Aku lihat kau jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Balas dendam. Keluarga Chen melanggar hukum. Saya menanganinya secara adil. Meninggalkan jalan keluar bagi keluarga Chen Anda. Sudah merupakan tindakan belas kasihan di luar hukum. Aku tidak percaya kau bisa tetap berkuasa selamanya. Jangan kau lupakan. Bajingan kecilmu itu masih terbaring di rumah sakit. Masih membutuhkan milik keluarga Chanku. Tong Xin Chao untuk memperpanjang hidupnya. Menghina putri saya. Semakin pantas untuk dihukum. Sepertinya hukuman yang baru saja saya berikan kepada Anda terlalu ringan. Segera berlaku properti keluarga Chen akan disita. Semua anggota keluarga Chen akan diasingkan ke perbatasan. Para pria akan menjaga gerbang kota. Dan para wanita akan membersihkan toilet. Kau pasti bercandakan. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Jika kau memperlakukan kami seperti ini, maka jangan harap bisa mendapatkan Tong Xin Chao. Dan jangan harap bisa menyelamatkan putrimu. Tong Xin Chao tidak bisa menyelamatkan keluarga Chen. Setelah properti keluarga Chen disita, dengan status saya saat ini, meminta Tong Xin Chao dari Raja Negara, tidak akan sulit. Keluarga Chen tidak akan pernah berdiam diri dan menunggu kematian. Lepaskan aku. Sekarang setelah Chen Changhong telah diusir dari pavilion pelindung naga, maka toilet-toilet pavilion pelindung naga mulai sekarang akan menjadi tanggung jawab kalian berdua. Ya. Raja Negara, Saya tahu tentang kejadian baru-baru ini mengenai Anda. Saya tahu segalanya. Mereka yang menyinggung Anda semuanya telah ditangani. Anda seharusnya senang sekarang kan? terima kasih Raja Negara, karena telah menganugerahkan kekuasaan kepada saya. Hanya saja putri saya masih di rumah sakit. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengantarkan Tong Xin Chao ke rumah sakit. Putrimu seberuntung dirimu.
Dia tidak akan mati. Terima kasih Raja Negara. Bangkitlah. Anda telah mendedikasikan diri sepenuhnya untuk negara. Semua ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Hanya saja, musuh-musuh Xin Chao dan mengambil 7 tetes darah jantungnya. Baru setelah itu efek obat Tong Xin Chao dapat dijamin. Nyonya Tua Chen pertama kali menipumu untuk menguji obat itu, membuatmu mengonsumsi pil yang terbuat dari Tong Xin Chao, berusaha meracunimu sampai mati. Sekarang dia bersekongkol untuk mengambil 7 tetes darah jantungmu. Keluarga Chen jelas-jelas mencoba untuk menempatkanmu dalam dilema. Sialan mereka. wanita itu Xiao Yuanying menghargai nyawa putrinya lebih dari nyawanya sendiri. Dia pasti demi putrinya mengambil 7 tetes darah jantung itu. Namun, konstitusinya berbeda dari orang biasa. Jadi 7 tetes darah jantung belum tentu akan merenggut nyawanya. Aku tentu tahu ini. Adikmu sudah menghubungi Menteri Perdagangan Yingko. The film was Wei translated Keda. and Dia narrated akan by mengirim a ahli media. untuk membantu kita. Begitu Xiao Yuanying telah diambil 7 tetes darah jantungnya. Saat dia paling lemah, bunuh dia. Setelah dia mati, aku akan membawa tablet peringatan ayahmu di hadapan Raja Negara untuk menangis dan mengeluh. Keluarga Chen pasti akan bangkit lagi. Ibu, pelacur Xiao Yuanying itu sudah tidak sadarkan diri. Bagus. Pertunjukan sudah dimulai. Berhenti. Siapa di sana? Beraninya kau masuk tanpa izin ke tempat kultivasi terlarang marsekal wanita. Pergi sekarang juga. Latihan tertutup. Qianglong, Kurasa dia tidak sadarkan diri. Malam ini, aku pasti akan mengambil nyawanya. Lancang. Di dalam perbatasan Daxia. Beraninya kau tidak menghormati marsekal wanita. Pergi ke pavilion perlindungan naga dan terima hukumanmu. Maka kau mungkin bisa mempertahankan nyawa anjingmu. Jika tidak, mati tanpa ampun. Panglima wanita apa? Dia akan menjadi orang mati. Keras kepala dan tidak mau menyerah. Serang. Para ahli yang diatur oleh Wei Keda benar-benar tangguh. Dengan dia menghalangi di luar, kita bisa dengan mudah membunuh Xiao Yuanying ini. Pergi ke neraka. Kosong. Anda ingin mencelakai saya. Trik kecil ini masih terlalu amatir, bukan? Xiao Yuanying. Tidak. Tidak mungkin seseorang bisa diambil 7 tetes darah jantungnya. Dan masih baik-baik saja. Siapa bilang saya diambil 7 tetes darah jantung? Sebarkan berita bahwa saya tidak sadarkan diri. Raja Negara mengingat jasa-jasa keluarga Chen Anda di masa lalu. Awalnya bermaksud mengampuni nyawa Anda. Tetapi Anda tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi juga berkolusi dengan musuh asing untuk mengambil nyawa saya. Malam ini, keluarga Chen ditakdirkan untuk musnah. Ibu, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Akulah yang menginginkanmu mati. Menjibat dan mencelakai dia. Namun, keluarga Chen-ku telah setia selama 3 generasi. Raja Negara pasti tidak akan memusnahkan kita semua. Sebagai matriark keluarga Chen, Anda berkolusi dengan musuh asing dan merusak reputasi keluarga Chen. Jika kepala keluarga Chen mengetahui ini di alam baka, saya khawatir dia juga akan membunuh Anda secara pribadi. Ibu, sekarang Anda mengakui lagi bahwa Anda mencelakai saya. Kalau begitu, bunuh diri untuk menebus dosa-dosa Anda. Mungkin saat itu aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni mereka berdua. Jalan The untuk film was bertahan hidup. translated and narrated Xiao by a Yuanying, media. ibuku setidaknya adalah ibu mertuamu sebelumnya. Sekarang kau benar-benar menggunakan nyawa kami untuk memaksanya mati. Dia memaksaku mengonsumsi Tong Xin Chao, lalu mengancamku dengan nyawa putriku, mengambil 7 tetes darah jantung. Dia ingin membunuhku. Senjata makan tuan.
hanya untuk membalas dendam saja. Kau mati, atau kalian bertiga mati bersama. Wanita cantik kecil sepertimu, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Beraninya kau menghinaku. Wanita cantik kecil, setelah aku membunuh Komandan Wanita Daxia, aku akan kembali dan menanganimu dengan benar. Jika kau berani menyentuh komandan wanita, kau akan mati dengan mengenaskan. Dia mengambil 7 tetes darah jantung. Dia jelas bukan tandinganku Qianglong. Setelah aku menanganinya, aku akan kembali dan memanjakanmu dengan benar. Kau ingin membunuhku. Kau tidak cukup berkualitas. Bagaimana kau tidak terluka? Aku sengaja menyebarkan berita itu, tepatnya untuk memancing kalian para bajingan ke dalam perangkapku. Baru setelah itu, aku bisa menjebak mereka dengan mudah. Karena kau berkolusi dengan musuh luar, kau harus bersiap untuk mati. Tidak. Bereskan tempat ini. Beritahu Han Changqing untuk membawa Tong Xinchao ke Xiao Tong. Ya. Bahaya telah dihilangkan. Aku juga bisa dengan tenang mengambil 7 tetes membalaskan dendamku. Tapi apa gunanya itu? Tragedi itu tetap terjadi. Dalam tragedi itu adalah 4 kepala keluarga besar. Tapi bukankah kau juga seorang kaki tangan? Jika kau lebih awal memberitahuku identitasmu, aku tidak akan menjadi Si Hotong. Ibu minta maaf. Tapi kali ini, ibu benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi hidupku sudah dalam kegelapan total. Itu Tian Yuan. Senior Tian Yuan yang membawakanku cahaya. Untuk seumur hidup ini, aku telah berkomitmen padanya Shen Tian Yuan. Si Hotong. Si Hotong. Putrimu sepenuhnya dalam genggamanku. Bahkan, jika aku mencampakkannya, dia akan tetap membencimu. Kamu. Kenapa kamu terlihat ingin membunuhku? Aku ada untuknya. Saat dia paling membutuhkan teman, tetap di sisinya. Jika kau membunuhku, dia juga tidak akan bisa hidup. Pergi dari hadapanku. Ibu, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melakukan ini? Bibi. Aku tulus pada Xiao Tong. Bibi. Aku harap Bibi bisa merestui hubungan kami. Singkirkan topeng munafikmu. Kamu bisa menipu Xiao Tong, tapi kamu tidak bisa menipuku. Ibu, Xiao Tong, Bibi tidak perlu mengkhawatirkanku. Bibi. Bibi hanya khawatir aku akan menipumu. aku sudah memutuskan. Meskipun kau dideportasi, aku tetap ingin bersamamu. Apakah aku pantas kau melakukan ini? Layak. Besok malam pukul 3 pagi, aku akan menunggumu di bandara dengan pasporku. Kemanapun kau pergi aku akan ikut. Besok malam pukul 3 pagi. Sampai jumpa di bandara. Kalau begitu aku pergi. Xiao Yuanying. Jadi bagaimana jika kau adalah marsekal wanita Daxia? Putrimu masih berada dalam genggamanku. Si Hotong, bisakah ibu masuk? Aku ingin berbicara denganmu tentang Shen Tian Yuan. Xiao Tong, kamu belum tidur kan? Xiao Tong, Xiao Tong. Ibu, perlindunganmu telah membuatku babak belur. Aku pergi. Jangan mencariku. Han Changqing, Xiao Tong sudah pergi. Cepat amankan semua bandara. Kita tidak bisa membiarkan Shen Tian Yuan membawa Xiao Tong ke luar negeri. Ya, Marsekal. Tong Tong, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Tian Yuan.
Xiaotong, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Tian Yuan, ayo cepat pergi. Tidak, aku baru saja melihat Han Changqing. Dia sudah menyegel bandara. Ibumu pasti tahu bahwa kau kabur dari rumah. Aku tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Aku akan bersamamu seumur hidup. Kata-katamu sudah cukup, tapi ibumu adalah marsekal wanita Daxia. Kita harus meninggalkan Daxia untuk melarikan diri dari kendalinya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lewat sini. Xiaotong, cepat. Tinggal 100 meter lagi. Dan kita akan mencapai perbatasan Daxia. Tian Yuan, aku kabur dari rumah demi kau. Kau tidak boleh mengecewakanku. Kabur dari rumah adalah pilihanmu sendiri. Aku tidak memaksamu kan? Tian Yuan, ada apa? Mengapa kau tersenyum begitu menakutkan? Aku menertawakan kebodohanmu. Di mana ini? Sial. Kau tidak benar-benar berpikir aku menyukaimu kan? Kau menipuku. Ibumu benar. Aku adalah mata-mata dari Yingko. Yingko, kami ingin menyerang Daxia. Tapi kami tidak bisa mengalahkan ibumu. Jadi mereka menyuruhku menipumu keluar ke sini untuk menggunakanmu sebagai umpan membunuh Xiao Yuanyin. Dasar binatang, kau tidak akan berhasil. Lepaskan aku. Tidak masalah. Ibumu sangat mencintaimu. Aku yakin dia bersedia menukar nyawanya dengan nyawamu. Dia akan sangat bersedia. Pembohong bajingan. Lepaskan aku kau. Ibuku tidak akan datang. Jangan. Jangan berjuang lagi. Halo. Marsekal telah mengetahui Nona. Sudah dibawa oleh Shen Tian Yuan semalam ke perbatasan Yingko. Segera pergi ke Yingko. The film was Jika pasukan kita translated memasuki and jantung Yingko, narrated by Ed menyelamatkan Audio. Nona, Yingko pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Daxia. Mohon pertimbangkan kembali Marsekal wanita. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Marsekal, Nona di penjara di sini. Anda harus berhati-hati. Aku mengerti. Si Hotong. Ibu, Si Hotong. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Ibu hati-hati. Xiao Yuanyin, kau benar-benar ibu yang baik. Kau benar-benar Demi, anak yang tidak patuh ini. Berjalan tepat ke dalam perangkap. Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga. Lepaskan putriku. Aku tidak pernah berpikir bahwa marsekal wanita Daxiel yang terhormat, yang membunuh dewa bela diri Ginpoko, dan menyebabkan kami kerugian ekonomi yang parah, ternyata memiliki kelemahan yang bisa kumanfaatkan. Ibu, ini semua salahku karena tidak patuh. Karena mempercayai bajingan itu. Aku hanya melakukannya untuk memancingmu masuk, hanya dengan mengucapkan beberapa kata manis. Aku tidak menyangka kau akan begitu mudah tertipu. Bersemangat untuk memutuskan hubungan dengan ibumu. Dan kawin lari denganku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melindungimu? Tolong, kau adalah wanita yang telah dicemari oleh 4 pria tua. Jika kau ingin putrimu hidup, hanya ada satu cara. Kau mati. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku karena telah menyakitimu. Si Hotong. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Sekarang ibu akan membawamu pergi. Untuk apa kau berlama-lama? Serang. Marsekal wanita Daxin akhirnya mati di tanganku. Pergi. Penggal kepalanya untukku. Saat kita menyerang Daxia, lemparkan kepala dewa pelindung mereka ke dalam. Berhenti berlama-lama. Cepat penggal kepalanya. Si Hotong, ibu akan membawamu pergi. Ibu, ini semua salahku karena telah menyakitimu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tapi sekarang kita berada di perbatasan Yingko. Bahaya bisa datang kapan saja. Mari kita pergi dengan cepat. Komandan wanita Nona, apakah Anda baik-baik saja?
Ini cedera ringan tidak serius. Xiang Nanwei Keda sudah mati. Daxia segera memasuki status siaga level 1 untuk mencegah tentara musuh menyerang. Dimengerti. Kirim Xiao Tong pergi. Dia seharusnya tidak tinggal di sini. Ibu, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Xiao Tong, perang bukanlah permainan. Kamu tidak bisa tinggal di sini, cepat pergi. Jadilah penurut, setelah semuanya aman, ibu akan datang mencarimu. Kumpulkan prajurit Daxia, dan bersumpah untuk mempertahankan perdamaian Daxia sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati.